Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode khusus podcast Akar Global Inisiatif. Episode kali ini kita akan diskusi tentang hukum, tentang kekuasaan, dan tentang siapa yang selama ini dipaksa menanggung biaya dari apa yang disebut sebagai pembangunan. Kita akan membedah secara mendalam perspektif pembelaan dan perjuangan hak yang dijalankan oleh Akar Global Inisiatif dan Akar Law Office, dua entitas yang lahir dari kesadaran yang sama bahwa advokasi tanpa pembelaan hukum akan rapuh dan pembelaan hukum tanpa keberpihakan politik akan kehilangan maknanya. Akar Law Office adalah kantor hukum yang dibentuk oleh Akar Global Inisiatif sebagai bagian dari strategi perjuangan. Ia hadir bukan sebagai firma hukum komersial, tetapi sebagai alat pembelaan hak dan hukum bagi masyarakat yang menjadi korban, khususnya investasi pertambangan, perkebunan, serta korban kriminalisasi dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh perusahaan dengan atau tanpa restu negara. Bersama Erwin Basrin dan Riki Pratama Putra, selamat sore. Sore. Oke. Kita hari ini akan berbicara dalam bahasa kemenangan semu, tetapi pertanyaan yang paling mendasar, apakah hukum masih bisa direbut kembali sebagai alat keadilan atau justru harus terus dihadapi sebagai medan konflik yang tidak pernah netral? Saya Dikar Untiku sebagai host, dan percakapan ini adalah refleksi yang disengaja, bukan perayaan, bukan pembelaan diri, melainkan penegasan posisi. Mungkin kita mulai pertanyaan pemanasan dari Bang Erwin terlebih dahulu. Oke, sebenarnya apa sih Bang dalam visi Akar Global Inisiatif, mengapa advokasi selalu diposisikan bersama pendampingan dan perorganisasian, bukan berdiri sendiri sebagai kerja teknis? Ya, terima kasih Dikar sudah buka ruang podcast evaluatif di sore hari ini. Nah, ada yang menarik ya. Tadi pertanyaan terakhir itu diakhiri dengan kalimat teknis gitu ya. Nah, kenapa mesti strategi akar itu menggabungkan advokasi, pengorganisasian, dan pendampingan gitu ya. Dari kacamata ini ya, akar itu bahwa advokasi itu bukan tindakan teknis, tapi seni. Nah, seni dalam secara umum advokasi itu kan diterjemahkan gimana caranya merubah cara berpikir orang. Itu ya, sehingga orang itu kemudian setelah tercerahkan dari advokasi itu, dia bikin satu keputusan untuk diri dia. Nah, ini menjadi penting karena dia seni ya, itu penting. Nah, dalam konteks akar itu bahwa advokasi itu melampaui itu. Jadi advokasi itu harus ada transformasi. Ketika orang itu dari titik A, setelah diadvokasi dia harus sampai ke titik B. Itu disebut transformasi. Dan lagi bahwa advokasi di akar ini bukan soal menang dan kalah. Nah, maukah di akhir advokasi dia kalah atau menang itu bonus saja gitu ya, tapi di ujungnya gimana kemudian terjadi transformasi. Nah, karena advokasi dia seni dan dia pada ujungnya harus membuat orang itu bertransformasi, maka itu harus dikawal, harus diorganisir gitu ya. Jadi harus diorganisir, cara berpikir orang terhadap perubahan itu harus diorganisir. Jadi perubahan itu tidak bisa kemudian itu ada di kepala orang dan itu terpisah-pisah. Nah, makanya misalnya kalau kita baca sejarah gitu ya, perubahan misalnya ya, Indonesia merdeka itu kan persatuan. Jadi cara berpikir banyak orang dulu sebagai pendiri bangsa kita itu, dia menyatukan pikirannya. Maka lahirlah transformasi untuk membebaskan diri dari kolonial gitu ya. Dan itu harus didampingi terus-menerus. Kenapa harus didampingi terus-menerus? Artinya ketika kita melakukan advokasi, ada pihak lain di luar kita. Dan pihak di luar kita itu sudah pasti dia tidak mau orang itu bertransformasi, berubah. Pasti ada tekanan, segala macam, bujukan, segala macam, itu harus diorganisir. Nah, ini penting untuk memadukan antara advokasi, pengorganisasian, dan mengkonsolidasi itu. Dan pada ujungnya, pikiran orang dan visi orang itu harus dikonsolidasi. Makanya penting misalnya kenapa hampir di setiap aktivitas yang dilakukannya dia bikin organisasi rakyat misalnya itu ya, atau kelompok-kelompok diskusi. Itu dalam rangka itu tadi membuat terkonsolidasi antara pikiran orang untuk menuju ke perubahan atau transformasi dan menyatukan visi orang itu supaya bersatu. Dan kalau misalnya kan kita dulu waktu masih kuliah misalnya pernah nonton film ini ya, film apa namanya,
Chico Mendes gitu ya, dia ngomong kalau satu orang itu berorganisasi maka itu awal dari pergerakan. Nah itu kenapa akar itu tidak bisa menjadi terpisah. Jadi tidak bisa advokasi dilakukan tanpa pengorganisasian. Nah termasuk misalnya kan apa yang mau masyarakat capai dari konflik yang terjadi di desa dia. Itu pertanyaannya. Nah artinya kan di advokasi dulu orang itu mau kemana, terus gimana melakukannya, dan kemudian perspektif mereka harus dirubah, dan orang-orang itu diorganisir gitu. Maka kalau kemudian 3 hal itu yang ditanyakan Berdikar tadi itu dilakukan, maka kemungkinan proses ini ya, perubahan atau transformasi itu bisa lebih cepat. Dan itu sebenarnya kan memang dari evaluasi akan juga pernah melakukan hal yang ini ya, memisahkan itu pengorganisasian dilakukan di sini gitu ya, terus konsolidasi dibikin di titik mana gitu, terus advokasi lakukan di titik mana gitu. Dan itu tidak bisa jalan. Nah sama misalnya ketika kita bikin satu advokasi kebijakan secara teknis, misalnya bikin perubahan misalnya peraturan daerah tentang pengakuan masyarakat hukum adat. Jadi yang harus diadvokasi itu kan itu bukan hanya di level pengambil kebijakan, tapi masyarakat juga mesti dilakukan advokasi, dan masyarakat itu juga harus diorganisir, dan ketiga elemen ini itu harus dikonsolidasi. Itu kenapa kemudian di strategi akar itu tidak bisa terpisah-pisah gitu. Mungkin kita lanjut ke Bang Riki ya, Bang. Yeah. Jadi dari pengalaman Abang sendiri, pada momen apa hukum itu mulai terasa tidak netral, namun justru berhadapan langsung dengan masyarakat yang Abang bela? Iya, sebenarnya ada banyak ya. Pergulatan itu sebenarnya bukan dimulai dari pengalaman faktual lebih dulu, tapi ini dalam proses pembelajaran kita sebagai sarjana hukum atau sebagai seorang yuris lah. Selama kita belajar lah, ketika kita masuk memilih fakultas hukum, kita berharap ingin menegakkan keadilan, menegakkan hukum sebagaimana seadil-adil dan sebenar-benarnya. Semua kacamata yang kita bangun adalah kacamata hukum yang ideal. Bahwa hukum berada dalam kacamata positivistik itu selalu netral. Dia harus memberikan akses keadilan bagi yang kaya dan yang miskin, bagi yang kuat maupun yang lemah, dan semua orang itu diperlakukan dalam aspek asas yang sama, perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tapi pergulatan ini mulai terlihat ketika proses-proses politik itu mulai terjadi kan. Ini dosen-dosen bilang, guru-guru kita selalu mengajarkan bahwa hukum ini netral nih. Tapi kenapa kemudian ketika ada intervensi politik, satu peraturan perundang-undangan bisa dicabut dalam sekejap dengan perpu misalnya. Satu regulasi yang sudah diputus oleh MK inkonstitusional bisa diberlakukan kembali dengan perpu. Itu contoh misalnya ketika lahir perpu tentang cipta kerja, di mana saat itu MK sudah memutus bahwa ini adalah inkonstitusional bersyarat, harus kemudian diperbaiki kembali oleh DPR selaku positif legislator. Tapi kemudian langkah yang diambil cukup ekstrim. Bagaimana Presiden hari itu mengeluarkan perpu ya di era Jokowi untuk melegalkan Undang-Undang Cipta Kerja tanpa harus kemudian memperhatikan aspek konstitusionalitas peraturannya. Ini mulai terjadi lagi. Ketika kemudian kita demonstrasi masih mahasiswa lah, misalnya kan aktivisme yang kita jalankan, melihat kenapa perda ini muncul, kenapa undang-undang ini muncul, kenapa undang-undang KPK, kemudian undang-undang tentang KUHP yang baru, undang-undang KUHAP, itu begitu syarat akan kepentingan untuk memberikan perlindungan kepada aparatus state atau kepada para pemerintah. Tapi kemudian aspek perlindungan hak asasi manusia bagi rakyat, bagi masyarakat adat itu tidak begitu cepat untuk ditanggapi. Maka di sini kita mulai melihat ada ketidaknetralan dalam hukum. Belum lagi dalam risetnya Prof. Mahfud MD misalnya kan beliau menulis tentang bagaimana konfigurasi politik yang ada di dalam satu pemerintahan itu bergantung sekali atau sangat mempengaruhi konfigurasi hukum yang berlaku saat ini. Dan itu terlihat dari 10 tahun kebelakangan kepemimpinan Jokowi sampai kemudian hari ini titik kulminasinya ada di 1 tahun kepemimpinan Prabowo. Begitu terlihat bahwa konfigurasi politik kita yang menuju totalitarisme itu melahirkan produk-produk hukum yang juga tangan besi. Contoh misalnya di KUHP yang baru, meskipun ada beberapa perbaikan, termasuk di KUHAP ya, ada yang memberikan penguatan bagi kami advokat, tapi ada banyak sisi yang justru menjadi ancaman. Contoh misalnya pasal di KUHP tentang bahwa orang yang mengajarkan Marxisme, Leninisme, dan seluruh ajaran yang bertentangan dengan Pancasila, maka itu bisa dipidana, kecuali hanya untuk kepentingan pendidikan. Nah, regulasi ini kemudian menimbulkan banyak problematika kan. Salah satunya adalah tafsir tentang pendidikan.
Apakah pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal atau pendidikan informal atau pendidikan resmi atau non resmi misalnya. Ketika hanya dimaknai pendidikan resmi, maka seluruh pembahasan di luar kampus atau sekolah-sekolah maka berpotensi semuanya dipidanakan. Artinya diskusi-diskusi kita di ruang-ruang kafe, diskusi-diskusi kita di jalanan, maka itu berpotensi sekali untuk dipidana misalnya. Tidak hanya Marxisme dan Leninisme, ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila. Maka ini akan menimbulkan subjektivitas hukum daripada aparat penegak hukum dan pengelola negara. Yang mana yang dikatakan bertentangan dengan Pancasila? Apakah ketika orang kemudian dengan keyakinannya menginginkan bahwa negara ini berbasis pada negara Kristiani misalnya, atau negara Islam atau negara apa, kemudian itu bertentangan dengan Pancasila, maka bisa dipidana. Ini kan artinya pemindanaan hari ini sudah masuk bahkan pada tatanan keyakinan orang. Maka ini sangat berbahaya kali. Disinilah kemudian saya akhirnya melihat bahwa ternyata hukum tidak senetral itu gitu kan, bahwa tidak dalam kacamata yang sangat positivistik. Bahkan Bourdieu itu menyatakan bahwa hukum itu bukan hanya aspek hukumnya saja, tapi dia berdiri dalam tatanan sosial dan ekonomi. Sehingga ini mempengaruhi betul bagaimana corak hukum yang muncul. Dalam konteks ini kita lihat dalam misalnya pendampingan terhadap 5 orang petani di Pinuraya. Ketika ada laporan dari pihak perusahaan, cepat sekali pemanggilan terhadap para petani. Langsung nih panggilan surat, dikasih 1 hari 16 panggilan kepada para petani. Tapi ketika laporan itu dari petani, kita mesti bersurat beberapa kali dulu baru dipanggil. Bahkan sampai saat ini tersangka sudah ditetapkan karena memiliki senjata api, tapi belum dilakukan penahanan sama sekali. Nah, ini satu contoh nyata bahwa bahkan APH itu cenderung tidak netral di dalam proses penegakan hukum. Nah, ini hal-hal yang makin menunjukkan lah karya bahwa hukum ini adalah arena pertarungan, bukan satu hal yang begitu begitu netral yang bisa kemudian digunakan semua orang untuk mencari keadilan, meskipun dia masih tetap memiliki peluang untuk menjadi tools atau alat memperjuangkan hak dan keadilan masyarakat. Oke. Mungkin ini pertanyaan untuk dari kedua narasumber. Nah, sebenarnya apa peristiwa lapangan yang paling membentuk cara pandang untuk memandang peristiwa hukum hari ini? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Erwin dulu. Nah, tentu ini ya, jadi peristiwa-peristiwa kalau kita ngomong soal hukum pasti itu peristiwa hukum yang terjadi tingkat lapangan. Nah, yang paling menarik hasil evaluasi di akar itu soal kriminalisasi. Jadi cenderung negara dan aparatus hukum yang disebut Diki tadi cenderung menggunakan pasal-pasal yang basisnya kriminal. Nah, misalnya kan kasus yang dulu sempat heboh ketika 40 orang petani manajemen terus melakukan gerakan untuk mendapatkan hak atas tanah, malah yang dimunculkan itu kan pasal pencurian. Dalam konteks itu sebenarnya kita lihat memang ini ada istilah criminal justice industrial complex ya. Jadi cenderung pihak-pihak tadi, kalau Ricky di akhir tadi menyebut relasi kuasa itu cenderung memanfaatkan pasal-pasal itu, dan itu menurut akar ya, pandangan akar itu wajar itu. Jadi dalam terminologi criminal justice itu, terutama di industri gitu ya, kenapa pasal-pasal itu dipakai? Karena memang masyarakat sekarang itu kan sudah melek hukum. Karena memang ada sosialisasi hukum itu ya, sampai di kampung-kampung dilakukan, itu dianggap bahwa masyarakat itu sadar hukum. Maka ketika dia sadar hukum, maka yang ada di kepalanya itu benar dan salah. Ketika satu pasal yang salah dilempar ke publik, maka itu ditangkap oleh publik itu salah. Nah, kasus kenapa misalnya kasus yang 40 orang itu ya, kalau ditanya kenapa misalnya masyarakat di desa itu kurang mendukung gerakan ini, karena di kepala mereka itu maling. Jadi yang disebut maling itu siapapun itu, mau dia SD, mau dia profesor hukum, maka maling itu dianggap salah. Nah, itu pola-pola yang kita ketemu, dan itu di mana-mana. Termasuk tadi yang Ricky cerita yang di Pinuraya gitu ya. Kenapa itu terjadi gitu ya? Karena dianggap masyarakat itu sebagai orang yang melakukan bentuk kriminalitas kan di tingkat lapangan. Dia bisa pengerusakan atau perlawanan terhadap security-nya perusahaan, atau ada keinginan untuk merusak perusahaan. Dan kalau itu dimunculkan itu kan pasti orang ngomong, oh ini salah masyarakat, padahal mereka sedang berjuang. Nah, itu fenomena-fenomena yang ini ya,
yang umum dipakai dan hampir di mana-mana kasus itu dipakai. Apakah pengerusakan, pencurian, dia mengabaikan kenapa kasus itu kemudian muncul. Misalnya penembakan gitu ya. Kenapa itu kemudian itu muncul? Pasti ada di belakangnya. Karena orang itu tanahnya nih ya diambil, kemudian mereka berjuang untuk mendapatkan hak atas tanah kembali sama yang di muko-muko gitu ya. Nah, termasuk misalnya yang di geothermal bong itu kan. Nah, itu kan dianggap diskursus memunculkan ini nih orang ini nih tidak benar juga ketika menuntut haknya gitu ya, dianggap melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum positif kita. Dan ini diskursus ini sebenarnya harus diperluas, fenomena-fenomena criminal justice yang di industrial ini ya, di industrial ini. Itu yang fenomena-fenomena yang menurut kami itu sesuatu yang ini ya, temuan baru ini. Kalau kita baca kan di media itu rata-rata proses perlawanan dilakukan oleh rakyat itu selalu diangkat ke permukaan itu kasus kriminalnya, bukan substansi persoalan yang mau diperjuangkan itu. Itu yang fenomena-fenomena yang ada itu. Oke, mungkin Bang Riki bisa tentu ada banyak lah ya, pengalaman yang membentuk sampai saat ini, dan sampai saat ini pun tentu masih berjalan berproses ya. Karena ada banyak pengalaman-pengalaman esoterik ataupun eksoterik lah ya, pengalaman batinia atau lahiriah yang kita temukan di dalam proses perjalanan berjuang bersama, memperjuangkan hak pribadi termasuk memperjuangkan hak para petani gitu kan. Karena berjuang bersama mereka itu bukan hanya dalam konteks ini hak mereka, ini kepentingan mereka, tapi semua proses pendampingan advokasi yang kita lakukan justru pasti akan berimplikasi pula terhadap kita. Nah, dari perjalanan misalnya sejak pertama kali melakukan demonstrasi di 2018, 2019, kemudian membersamai para petani di dalam hari-hari aksi tani, membersamai kawan-kawan yang berjuang menolak PLTU Teluk Sepang, keberhasilan ibu-ibu pasar Seluma yang berjuang menolak pasar tambang pasir besi, kemudian para masyarakat adat yang juga berjuang memperjuangkan hutan adatnya, petani-petani HKM yang wilayahnya tumpang tindih dengan banyak kuasa negara ya, geothermal misalnya. Nah, ini kemudian membentuk cara pandang yang berbeda melihat realitas hukum, bahwa ketika kemudian bertemu dengan banyak pihak, kita melihat bahwa ternyata ada banyak hal yang mereka lakukan yang kita pelajari selama ini tuh sebenarnya sudah dipraktikkan oleh mereka misalnya kan, bahwa ada banyak celah pembaruan hukum itu yang bisa digunakan menggunakan kearifan lokal dan hukum-hukum rakyat yang berada dan ada di sana misalnya. Bahkan hukum itu sendiri kan ya sudah satu begitu dekat awalnya dengan mereka. Nah, di sini kemudian membentuk realitas bahwa hukum ini bukan lahir dari ruang hampa ya. Dia begitu banyak dipengaruhi situasi politik, situasi ekonomi dan sosial masyarakat, yang kemudian pasti ketika kita berjuang bersama mereka pun, ketika kita melakukan advokasi hukum pun, itu akan terlihat strategis. Artinya berperspektif hak dan juga berbasis masyarakat. Bahkan dalam konteks ini kan, kenapa tidak banyak kemudian kantor-kantor hukum yang melihat hukum itu secara kompleks. Dia hanya melihat itu sebagai satu bentuk teknis, bahwa hukum aturan mainnya ada di KUHP, maka harus seperti ini. Aturan hukum mereka salah, maka kemudian tidak dilihat sisi perspektif korbannya. Nah, ini yang kemudian pengalaman-pengalaman lahiriah dan batin itulah yang membentuk posisi hukum saya saat ini gitu kan, dimana standing position kawan-kawan di Akar Law Office itu untuk berada di tengah-tengah masyarakat yang kemudian terkriminalisasi atau dikriminalisasi. Itu mungkin. Sebenarnya bagaimana visi Akar tentang hak manusia dan hak alam itu diuji ketika berhadapan dengan proyek yang dilegitimasi oleh negara. Nah, ini jadi ribet di tengah ini. Jadi hukum mengintegrasikan atau menyatukan atau menyambungkan ya antara hukum berbasis manusia dan alam gitu ya. Nah, hukum kita itu kan dia, kalau ada, saya lupa teori siapa gitu ya, dia menyatakan bahwa hukum Indonesia itu dia tunduk pada hierarki spesies. Jadi di puncak hierarki itu manusia. Jadi hukum itu cenderung memihak manusia. Nah, kemudian di satu sisi ada hak alam juga. Ada hak alam juga yang
yang harus dihormati gitu ya. Diskursus itu kan sebenarnya diskursus lama juga, kemudian supaya orang tuh bergerak memperhatikan ini ya, memperhatikan hak Lingkungan. ekologi atau spesies, Hmm. hak harimau untuk hidup segala macam gitu ya. Dan itu sebenarnya memang agak kurang ini ya, kurang diskursus itu kemudian melemah. Nah tentu saja melemah gitu ya, atau dilemahkan gitu ya, dilemahkan supaya memang si puncak hierarki spesies di manusia itu kan bisa apa namanya itu bisa mengeksploitasi, bisa tetap di puncak hierarki itu. Nah kemudian tadi ya, diskursus ini tidak begitu banyak orang yang mau mendiskusikan gitu. Nah kalaupun didiskusikan, misalnya kan gini, contoh-contoh yang mulai memperhatikan soal alam, hutan itu misalnya harus lestari. Nah tentu pertanyaannya, lestari hutan itu untuk siapa? Nah muncullah namanya kemudian carbon trading, jual karbon. Nah untuk siapa jual beli karbon? Itu pasti untuk manusia. Nah atau misalnya yang agak juga akan kerjakan gitu ya, soal misalnya perhutanan sosial. Jadi pengolahan hutan itu juga harus lestari, walaupun di satu sisi masyarakatnya harus dapat manfaat ekonomi. Nah yang ekonomi udah pasti ke masyarakat. Nah kalau lestari untuk siapa? Itu apakah untuk burung atau untuk itu? Tentu tidak. Itu lagi-lagi kebutuhannya untuk ini ya, untuk manusia juga. Nah ini yang ini ya, yang perlu dikuatkan diskusinya. Nah akan misalnya mulai mengembangkan satu metode yang kami sebut itu multi species eco justice. Jadi kemudian bahwa hak alam itu dia jangan dijadikan sebagai objek. Nah dia harus dijadikan subjek, sama seperti manusia di mata hukum yang disebut Ricky tadi. Jadi sebagai subjek hukum untuk manusia. Dan alam itu juga harus harus dijadikan sebagai subjek juga. Nah, termasuk misalnya tadi disinggung soal ini ya, soal industri yang berbasis hijau misalnya kan, dan itu melakukan ya ujungnya memang dianggap hijau misalnya geothermal itu kan, geothermal itu dianggap satu energi yang terbarukan. Terus ada minyak nabati sawit gitu ya, dianggap berkelanjutan. Dan lagi-lagi itu sebenarnya bukan untuk alam, itu jadinya kemudian kembali ke manusia, dan itu harus diputar dalam konteks ini ya, konteks kebijakan hukum itu atau politik hukum yang lebih besar gitu ya. Itu harus menjadikan alam itu juga sebagai subjek hukum gitu, bahwa harimau itu dia punya hak untuk berkembang biak segala macam gitu ya. Dan kemarin kan menarik itu ketika Profesor Aprisal yang dari Padang itu ke akar, dia juga cerita, begitu saya cerita di samping akarnya ada hutan, saya bilang gitu. Dia bilang hutan kan akarnya untuk siapa? Untuk kalian atau untuk misalnya? Nah itu kan pertanyaan kritis yang harus dijawab dalam konteks diskursusnya ya. Kemudian itu harus dibawa ke ranah kebijakan, politik kebijakan, pengelolaan sumber daya alam. Jangan kemudian sesuatu yang dianggap memperhatikan alam itu malah menghancurkan. Kasus misalnya yang disebut Ricky tadi itu kasus nyata gitu, misalnya geothermal. Geothermal itu di mana-mana orang menganggap bahwa itu energi masa depan yang terbarukan, tapi dia itu kan destruktif ya. Dia punya kemampuan untuk menghancurkan, dan bukan hanya hak orang di situ, tapi hak alam juga misalnya. Di podcast akar sebelumnya kan juga disebut kan sama ini ya, sama si Pak David, misalnya ikan itu udah hilang gitu. Padahal dulu misalnya ikan lele itu banyak di desa itu, sekarang itu mulai hilang. Nah yang dalam konteks memadukan antara hak alam dan manusia itu, dan itu menarik ya yang disampaikan Pak David itu. Yang dia sampaikan itu bukan hak dia sebagai pemakan lele kan, tapi yang dia sampaikan itu hak lele itu berkembang biak di sungai itu dihancurkan oleh alam. Dan tadi misalnya kita ketemu dari partnernya Ricky tadi, dia menjelaskan juga fenomena itu yang di Kedurang. Ikan mungkus itu tidak ada lagi, dia mau gugat. Yang secara
eksplisit memang dia ngomong kami kesulitan dulu ikan ini bisa dikonsumsi segala macam. Jadi ngomong tuh nggak ada lagi ikan mungkus, padahal mungkus itu identitas orang Kedurang. Oh iya. Nah, relasi itu yang memang harus ini ya, harus di menurutku memang itu yang harus di apa namanya, harus dikuatkan diskusi itu supaya dia masuk ke dalam politik hukum kita. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaannya. Sebenarnya dalam praktik, apakah pengakuan hak itu lebih sering datang sebagai janji atau sebagai janji kebijakan atau justru sebagai hasil pengorganisasian? Itu tidak ini ya, ada sebagian besar itu memang janji politik dan sebagian besar itu Hasil ada pengorganisasian. proses ini pengorganisasian. Nah, yang salah satu contohnya misalnya kan kebijakan hutan adat. Ya. Nah, satu sisi dia memang diorganisir. Di tahun 99 misalnya masyarakat adat itu berkumpul, kemudian bikin sikap. Mereka terorganisir gitu ya. Nah, dan ada waktu itu ruang yang ini ya, ruang kebijakan politik itu membuka proses pengorganisan di bawah, dibuka di atas. Gus Dur itu membuka ruang itu, maka kemudian lahirlah amandemen kedua itu, negara mengakui kesatuan masyarakat hukum adat. Itu ya. Dan kemudian kan muncul lagi MK 35 itu, dibuka ruang, terkonsolidasi masyarakat adat, kemudian menggugat undang-undang kehutanan. Akhirnya mengeluarkan sebagian negara itu mau mengeluarkan hutan adat itu dari kawasan hutan negara. Nah, itu menurutku itu proses ini ya, terjadi proses dari pengorganisasian. Termasuk reformasi kan juga begitu kan. Reformasi juga lahir dari proses pengorganisasian juga oleh kawan-kawan mahasiswa dulu ya. Terorganisir, kemudian terjadi perubahan kebijakan. Nah, tapi kebanyakan juga akhir-akhir ini kebijakan itu lahir dari janji politik yang semu. Misalnya kan yang disebut Diki di awal tadi KUHP. Nah, kita kan dulu kan senang itu, kita akan terlepas dari KUHP lama yang dibikin Belanda. Itu kan janji politik, tapi akhirnya kan malah lebih ini. Belanda dulu kan tidak terlalu misalnya. Dulu Belanda mengakui Serikat Islam yang berhaluan komunis gitu ya, ada partai apa gitu, apa yang split segala macam itu ya. Bahkan ada Masyumi yang ngomong soal negara Islam itu diperbolehkan gitu oleh Belanda. Tapi kini misalnya ketika janji politik ngomong kita akan rubah ini supaya hukum kita tidak kolonialis gitu. Akhirnya kan juga lebih kolonial gitu. Dan banyak kebijakan lain kan, misalnya kebijakan yang dianggap yang terkait dengan sumber daya alam misalnya ya. Ketika kewenangan itu dikasih ke Pemda, akhirnya kan banyak ini kerajaan baru di tingkat kabupaten, bupatinya jadi kaya raya karena dia punya hak untuk atau kewenangan untuk mengeluarkan izin tambang segala macam itu dianggap mengganggu. Kemudian negara itu ngomong, pemerintah itu ngomong, menjanjikan kami akan memberesi ini, kami akan tarik ke pusat. Muncullah kemudian undang-undang cipta kerja. Itu janji-janji yang memang semu gitu, dijanjikan tapi itu tidak terjadi perubahan politik sebagian besar, tapi sebagian besar itu dibuka. Nah, menurutku yang itu harus dilihat dari fenomena ini ya, gimana kemudian ruang politik itu terbuka. Nah, proses perorganisasian itu di bawah itu dijalankan gitu ya. Tapi di belakangan ini yang menurut pandangan ini ya, saya bisa juga salah kan dari melihat fenomena itu malah lebih banyak ini ya, janji-janji yang tidak bisa mereka ini ya, memastikan hak rakyat itu bisa diakui itu. Mungkin kita lanjut ke Bang Riki. Sebenarnya bagaimana visi pembelaan hukum dari Akar Law Office bertahan ketika sistem peradilan itu justru menguntungkan investasi ya? Iya. Sebenarnya kan sistem peradilan kita itu kan menganut asas fair trial seharusnya ya. Jadi ada satu asas di mana seharusnya peradilan itu dia menjadi satu peradilan yang adil dan kemudian menjadi satu peradilan yang imparsial. Tidak boleh kemudian berpihak kepada investor atau siapapun kemudian di dalam proses penegakan hukum. Sehingga dia harus melihat secara aktif dan kemudian secara objektif bahwa fakta-fakta hukum yang muncul adalah seperti ini sebelum melakukan keputusan. Nah, Akar Law Office itu sendiri kemudian selain sebagai sebuah kantor hukum, dia juga punya visi melakukan dorongan pembaruan hukum di tingkat lokal, nasional maupun mungkin dalam konteks aspek-aspek hukum internasional. Nah, disinilah kemudian
akar dengan visinya yang juga lahir dari peristiwa ketidakadilan ya, lahir dari peristiwa merespon peristiwa ketidakadilan, penangkapan terhadap banyak petani, kriminalisasi dan labeling yang diberikan kepada para petani, itu kemudian hari ini berhadapan dengan hukum yang memang cenderung bisa kita katakan dicengkram oleh oligarki. Kenapa itu bisa terlihat sekali? Ada banyak kasus hari ini yang bisa memperlihatkan bagaimana misalnya orang menolak tambang, kemudian dijemput paksa, ditetapkan sebagai tersangka dan lain sebagainya. Wartawan melakukan peliputan terhadap penolakan terhadap tambang, kemudian diwawancara sebentar, ditangkap dan dijemput misalnya dan dilakukan penahanan. Tapi kita lihat misalnya kasus-kasus yang orang punya pengaruh cukup kuat. Misal kalau contoh yang viral, artis misalnya kan, dia penjual kosmetik, dituduh melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Sudah berapa kali bahkan ditetapkan tersangka, ditahan? Tidak juga gitu kan. Tapi kalau petani dan para pejuang lingkungan, hampir tidak pernah penangguhan penahanannya itu diberikan gitu kan, dengan dalil dia kooperatif, dia masih bisa diberikan penangguhan penahanan dan lain sebagainya. Nah, di sini kemudian begitu terlihat bahwa konteksnya dalam sisi faktual ada fenomena kecenderungan peradilan kita termasuk penegakan hukum itu dicengkram oleh oligarki. Belum lagi ada banyak catatan misalnya. Dalam proses penegakan hukum ada banyak sekali faktor hukum dan non hukum, dan ini banyak sekali evaluasinya di Mahkamah Agung kan yang dilakukan oleh mereka secara internal atau kritik dari luar. Hal yang paling sederhana misalnya, ada ribuan alasan bagi hakim untuk kemudian menyatakan sebuah gugatan rakyat itu tidak dapat diterima atau di NO. Padahal rakyat yang kemudian melakukan gugatan itu sudah mengeluarkan biaya, sudah berjuang dengan cukup mati-matian, tapi kemudian dengan mudahnya hakim mengeluarkan ini tidak dapat diterima di NO. Padahal Mahkamah Agung sejak tahun 2001 kalau saya tidak salah, atau kemudian di tahun pokoknya di dekade 2000-an ini sudah melakukan evaluasi, dan Mahkamah Agung itu menyebarkan edaran lah kira-kira bahwa tidak boleh hakim itu terlalu banyak menyatakan sebuah putusan satu gugatan itu tidak dapat diterima, bahkan harus secara aktif memberikan pandangan kepada calon penggugat bila mana di dalam gugatannya itu masih terdapat kecacatan formil ataupun materialnya. Tapi di sini kemudian tidak dilakukan. Ada banyak putusan NO yang diberikan. Kasus di Jambi, para petani melakukan gugatan di NO. Greenpeace mendampingi masyarakat melakukan gugatan strict liability terhadap perusahaan juga di NO gitu kan. Nah, ini begitu terlihat bahwa kemudian ketika gugatan-gugatan rakyat di peradilan terhadap oligark atau para penguasa kapital ya, penguasa modal, itu sulit sekali. Nah, maka di sini sebenarnya kalau kita lihat, kalau pemerintah yang gugat agak lebih mudah nih. Misalnya KLHK yang melakukan gugatan menang. KLHK lagi gugat kebakaran di Palembang, menang lagi gitu. Tapi kalau rakyat yang gugat itu susah sekali untuk bisa menang. Nah, di sini kemudian akar berupaya sekali bagaimana melakukan penguatan hukum bukan hanya kepada advokat tapi juga kepada masyarakat, kemudian para pendamping hukum rakyat. Kenapa? Karena hari ini kemudian kejahatan atau tindak ketidakadilan di dalam peradilan termasuk kriminalisasi itu tidak hanya menyentuh rakyat yang tertindas hari ini, tapi para advokat yang melakukan pendampingan juga banyak yang dilakukan kriminalisasi. Kemudian pejuang-pejuang lingkungan juga dilakukan kriminalisasi. Meski kita bilang ada anti-slap yang bisa digunakan, tapi ternyata kan faktualnya masih banyak sekali dilakukan kriminalisasi, dan itu berlaku begitu sulit. Bahkan baru hidup pasal anti-slap itu kan setelah peristiwa hukum yang dialami oleh Daniel Tangkilisan, dan hari ini baru ada satu mekanisme dari Kementerian Lingkungan Hidup. Itu pun kita harus memohon kan, kami adalah pejuang lingkungan, tolong diberikan perlindungan itu. Harusnya kan ya pasalnya berlaku saja secara serta-merta kalau dia adalah pejuang lingkungan. Nah, ini memang satu tantangan yang berat, maka akar dengan strateginya ya, dengan melakukan advokasi, kemudian melakukan pendampingan hukum secara strategis, melakukan pendekatan berbasis pada evidence base, kemudian berbasis pada hak dan partisipatoris, kemudian memperkuat jaringan-jaringan sumber daya hukum rakyat ya, untuk memperkuat basis solidaritas dan pembelaan hukum yang tidak hanya bergantung pada para advokat, tapi juga mulai daripada para rakyat yang ada di tingkat tapak itu sendiri. Itu strategi yang mungkin akan kita lakukan, dan semangat yang kita jaga untuk
menghadapi arus pesimisme penegakan hukum hari ini yang terjadi gitu kan. Mungkin itu. Oke. Lanjut, Bang. Kalau kita lihat nih, Bang, apakah hukum itu memberikan ruang yang cukup baik keadilan substansif atau hanya keadilan prosedural? Banyak sekali kemudian aspek hukum itu bahkan tidak memberikan keduanya ya. Keadilan prosedural tidak berikan, artinya bahkan secara mekanisme penegakan hukumnya atau teknis penegakan hukumnya itu tidak diberikan, tapi kemudian keadilan substansifnya apalagi jauh panggang dari api gitu kan. Hal ini kan banyak terlihat misalnya peristiwa-peristiwa yang sering kita cap sebagai oh ini tajam ke bawah tumpul ke atas, misalnya kalau nenek-nenek curi singkong dipidana gitu kan. Tapi kalau penjahat kemudian atau koruptor itu diberi sanksi yang sangat ringan misalnya. Ada banyak sekali peristiwa misalnya hal-hal yang putusan-putusan itu nggak masuk akal. Untuk pidana-pidana umum yang dilakukan oleh rakyat kecil mungkin diputus 10 tahun, 20 tahun, tapi kejahatan pidana struktural yang dilakukan oleh koruptor dengan merugikan keuangan negara bermiliar-miliar atau ratusan miliar, putusannya bahkan terkadang hanya 5 tahun. Belum lagi dipotong oleh masa penahanan, belum lagi dipotong remisi, belum lagi dipotong kelakuan baik, belum lagi dipotong pemotongan remisi hari raya dan lain sebagainya. Itu kan menjadi sangat singkat sekali. Padahal kejahatan yang mereka lakukan itu kemudian sangat struktural, artinya tidak hanya berdampak kepada kerugian keuangan negara, tapi kemudian kepada hak hajat hidup orang banyak. Nah di sini kemudian banyak sekali bahkan cenderung tidak memenuhi keduanya. Namun memang dalam aspek hari ini, meski ada banyak sekali ya minus di dalam KUHP itu, ada beberapa aspek perbaikan keadilan prosedural yang diberikan, tapi ini hanya menjadi satu secerca peluang di tengah kemudian tantangan-tantangan yang justru lebih banyak gitu kan. Itu mungkin. Kalau kita lihat itu di titik mana visi advokasi dan visi litigasi itu saling menguatkan dan di mana justru saling menguji. Mungkin bisa jawab Bang Riki dulu. Iya. Proses advokasi itu kan dia bisa dilakukan dalam banyak aspek ya, baik secara advokasi secara non litigasi ataupun juga secara litigasi strategis. Nah, kenapa kemudian hari ini kita cenderung menyatakan bahwa ketika melakukan advokasi litigasi atau advokasi hukum itu kita sematkan juga kata strategis di situ. Karena kemudian kita memandang bahwa intervensi melalui jalur hukum meskipun kemudian belum tentu berakhir pada kemenangan, ketika dia dilakukan dan dilalui prosesnya, itu akan memberikan penguatan-penguatan kepada proses advokasinya. Di mana misalnya ketika kita melakukan upaya advokasi hukum strategis, maka basis pertama itu adalah kawan-kawan yang melakukan advokasi. Meski berperspektif korban, dia akan melihat segala sesuatunya itu secara objektif. Artinya melakukan upaya-upaya pendalaman terhadap bahan-bahan yang bisa kita lakukan sebagai jalan untuk mendorong penguatan advokasi. Misal kita dalam konteks melakukan advokasi terhadap petani Pino Raya. Kita tahu bahwa petani Pino Raya adalah korban. Tapi ketika kemudian melakukan pendekatan advokasi hukum strategis, kita berperspektif mendukung mereka dan berpihak pada mereka. Namun dalam rangka melakukan pembelaan hukum yang berkualitas untuk menjaga hak hukumnya, maka kami akan posisikan pada saat mengobrol dengan mereka itu sebagai orang yang memang harus ditanyakan secara mendalam gitu, bukan hanya kemudian untuk mendengar kabar-kabar baik saja yang mereka berikan. Nah, ketika ini didapat, konstruksi hukum ini meskipun misalnya dalam proses penegakan hukum kalah, akan memperkuat basis argumentasi di dalam proses advokasinya itu sendiri. Itu yang pertama, dia akan saling membantu. Yang kedua, misalnya ketika advokasi hukum itu dilakukan, maka kemudian bukti-buktinya akan berbasis pada legal evidence. Artinya bukti-bukti hukum yang muncul. Ketika bukti-bukti hukum itu muncul dalam satu persidangan, mungkin persidangannya tidak dapat diterima atau mungkin di persidangannya itu kalah misalnya. Tapi bukti-bukti hukum yang kemudian terkumpul itu akan menjadi satu akses legal yang bisa kita miliki sebagai penunjang jalan advokasi. Tapi hukum juga bisa kemudian menjadi tantangan dalam proses advokasi ketika kapan? Ketika kemudian hukum ternyata itu jauh lebih kuat kepentingan penguasanya daripada kepentingan rakyat. Misalnya ketika hukum itu justru memang secara struktural semuanya bekerja sama untuk kemudian melakukan penjatuhan kriminalisasi misalnya terhadap rakyat, maka mau tidak mau ini pasti akan terjadi. Bagaimana misalnya tahan-tahanan politik yang hari ini kita lihat, Del Pedro Marhen, kemudian kawan-kawan yang lain ya, yang ada
di Jakarta ketika mereka dikriminalisasi kan hanya dengan dalih kemudian melakukan penghasutan terhadap aksi demonstrasi, termasuk 2 orang aktivis Walhi yang di Jawa Tengah kan, seorang laki-laki dan perempuan yang padahal minggu depan mau menikah tapi ditangkap di bandara kalau saya tidak salah, kemudian hari ini jadi tahanan politik juga karena ditetapkan pasal tadi penghasutan. Begitu juga fenomena perjuangan yang lain ya, yang banyak sekali kita lihat justru hukum menjadi tantangan yang besar terhadap proses advokasi yang kita jalankan. Nah, maka disinilah advokasi hukum itu perlu dilakukan untuk melihat di mana potensi kriminalisasi yang bisa kita dapatkan. Maka ini yang harus kemudian dicarikan kontra strateginya, bagaimana untuk mengatasi proses kriminalisasi ini, termasuk memanfaatkan seluruh tools hukum. Dari semua keburukan hukum yang hari ini ada, tentu kalau kita bisa membaca secara teliti akan selalu ada peluang hukum yang bisa dimanfaatkan untuk melindungi hak-hak masyarakat. Termasuk tadi yang saya bilang, permohonan perlindungan ke Kemen LHK. Secara konsep bermasalah pasti, dan kita pasti menolak konsep itu. Tapi ketika kemudian situasi kriminalisasi terhadap perjuangan lingkungan terjadi, ini bisa diuji untuk kemudian dijadikan satu peluang bahwa permohonan sudah kita kirimkan, kita akan lihat karena kita sudah melemparkan bola perlindungannya kepada Kementerian LHK. Bagaimana saat ini negara akan kita lihat dan diuji oleh publik apakah mampu menjaga hak hukum para pejuang lingkungan atau justru kemudian bahkan negara pun tidak mampu misalnya. Nah, ini kan jadi satu peluang perlindungan hukum dan mendorong pembaruan hukum ke depan. Ternyata nggak cukup dengan peraturan Menteri LHK ini, tapi kemudian harus dibuat regulasi yang jauh lebih kuat untuk perlindungan para pejuang lingkungan misalnya. Itu mungkin titik mana visi advokasi dan visi litigasi ini saling menguatkan dan di mana justru saling menguji. Saya pakai perspektif agak berbeda dengan Riki karena Riki kan memang dia ngurus kantor hukum kan. Jadi saya coba pakai perspektif tadi di awal ya, sebagai perspektif cara berpikirnya akar. Nah, ada 2 hal itu ya. Satu, pendekatan ini ya yang terutama untuk mendorong ini ya keberpihakan hukum atau kebijakan hukum itu ke masyarakat. Jadi perspektif advokasi dan perspektif hukum. Nah, ada pengalaman-pengalaman menarik yang di akar ini. Jalur mana yang harus dipilih duluan gitu ya. Nah, misalnya kan kita coba pakai jalur hukum untuk mendorong pengakuan hak adat. Dan itu pasti kalah. Karena hukum yang dikenal itu kan positivistik. Jadi dia harus butuh sertifikat hak segala macam gitu ya. Dan itu tidak dimiliki oleh masyarakat adat. Karena basis hak masyarakat adat itu bukan sertifikat misalnya, karena ada klaim lalu segala macam itu. Nah, akhirnya kita coba pakai jalur ini, walaupun misalnya kan kita coba diskusi juga kan gini, hukum itu kalau kita belajar hukum kan fungsi utamanya kan menyelesaikan konflik. Itu aja fungsi hukum itu, selain tujuannya keadilan gitu ya. Jadi kalau hukum itu tidak bisa menyelesaikan konflik kan susah kita bawa masalah ke hukum, kemudian hukum tidak bisa menyelesaikan konflik gitu ya. Jadi ribet gitu. Nah, untuk beberapa kasus jalan-jalan yang kita pilih itu jalan advokasi. Jadi jalan advokasi itu merubah cara perspektif orang melihat hak orang gitu ya. Karena mau tidak mau kan hak itu juga berevolusi kan. Jadi gimana kemudian mengadvokasi pemilik hak dalam hal ini masyarakat, terus pengambil kebijakan, bukan ke aparat hukum gitu ya, kebijakan gimana kemudian hak-hak rakyat itu diakomodasi. Dan itu 2 jalan ini ya, 2 jalan yang harus ditempuh menurutku itu. Dia agak susah untuk menemukan di satu titik, walaupun misalnya kan fenomena akhir ini advokasi itu, walaupun saya juga perlu berdebat soal itu gitu ya. Keadilan itu harus viral dulu misalnya. Nah, advokasi kan juga bisa kita sebut sebagai advokasi untuk memviralkan kasus tertentu gitu ya. Tapi pertanyaan kemudian kan, apakah dengan viral itu kemudian dia membuat diskursus lebih luas untuk transformasi hukum lebih baik? Itu juga menjadi pertanyaan misalnya. Nah, kan banyak kasus-kasus viral. Nah, pertanyaannya apakah kebijakan itu berubah, kebijakan hukum itu berubah, atau pasal itu berubah misalnya kan enggak begitu juga. Walaupun ada sebagian yang ini ya yang berubah, tapi itu tidak terjadi perubahan di kebijakan hukum. Nah, itu resiko-resiko kemudian kalau kemudian menemukan 2 titik itu, ada resiko-resiko yang kita harus ambil. Nah,
apakah kemudian jalan, kalau di akar itu kan tergantung kasus ini ya, kasus yang yang sedang dan mau diselesaikan, dan tipologi kasus itu kan berbeda. Nah itu yang kemudian agak susah menemukan satu titik advokasi ini ya, menyambungkan antara seni beradvokasi kemudian melakukan pendekatan lain melalui hukum. Makanya kemudian kita di akar itu bikin akar law office itu. Jadi ketika dia urusannya berhubungan dengan hukum, maka ada lembaga khusus yang akan mendampingi ini. Jadi akar itu dalam perspektif akar dia agak susah menemukan dua hal ini. Satu melakukan advokasi, satu melakukan proses litigasi di pengadilan misalnya gitu ya. Itu agak kesulitan. Resource kita tidak cukup gitu ya. Terus kemampuan kita untuk sampai di situ tidak memadai. Makanya kemudian kita bikin itu. Jadi akar itu lebih cenderung melakukan advokasinya karena itu yang dirubah. Nah, proses-proses kemudian di konteks litigasinya itu bisa jadi presiden yang bisa menjadi acuan misalnya di pengadilan ketika ada kasus yang serupa itu bisa diselesaikan seperti ini. Nah, itu yang dilakukan.